Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke, masih bersama aku di channel reading ya. Ini ada pembacaan secara umum ya, jadi bisa resonate bisa tidak karena energi ditarik acak ya. Mau bijak dalam menyikapi readingan ini, tetap mengembalikan menyerahkan pada sang pemilik alam semesta dan jadikan ini sebagai antisipasi motivasi dalam pembelajaran saja ya. Oke, akan ada kebenaran yang nyata bisa kamu dapatkan di akhir bulan ini. Sekarang tanggal berapa? Itu aja ya, yang akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Kita mulai fokus. Kebenaran apa ya kira-kira? Yaitu yang biasanya kita tunggu-tunggu, itu kebenaran tentang kepastian atau kebenaran tentang hubungan atau apapun itu. Yang pasti akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Oke. Ya, jangan di skip kalau bisa, biar energi kalian tidak terputus. Ada harapan. Ya, ini susah sekali. Ada harapan. Ada sesuatu harapan. Ya, kalau ada desan atau kartu harapan ya, karena di sini penuh dengan sinar matahari dan warna kuning di mana bunga-bunga mulai bermekaran, ada musik apapun itu ya. Aku pastikan jangan sampai berharap, tapi ya, di hubungan kalian akan ada harapan ya, akan ada harapan. Akan ada harapan, tapi jangan berharap ya. Ini termasuk dari bagian kebenaran yang akan kamu dapatkan karena kamu selama ini berharap atau benarannya aku tuh seperti apa sih di hatinya ya, ya. Jadi itu kita akan lihat apa itu yang berbentuk harapan itu apa. Tentang harapan, tentang keinginan, mungkin ada kamu yang sudah menunggu lama kebenaran dari hubungan ini, atau kamu menunggu tentang sesuatu ya lama ya, kamu sudah menjalin hubungan tetapi belum ada kepastian, bukan nggak ada kepastian tapi memang masih menunggu dan menunggu. Jadi kayak ya melelahkan sih, pekerjaan yang paling melelahkan adalah menunggu ya. Ya, karena apa? Karena kamu mungkin merasa dia itu ada yang lain atau ada pilihan lain, atau kamu yang di sini terlihatnya kamu adalah pilihan yang ada banyak pilihan dan kamu di sini yang terpilih. Ini pemain ya, orang ini pemain mungkin. Kita bicara tentang dia aja ya, tapi letakkan energi kamu. Pemain mungkin ya. Pemain itu maksudnya apa, Des? Playboy. Atau banyak pilihan. Banyak pilihan itu mungkin dia ada yang lain selain kamu. Tapi kamu ada harapan di sini bahwa di sini kamulah yang ada di hatinya. Walaupun banyak pilihan. Kamu gak usah perlu bersaing gitu. Masalah dia pacarnya banyak atau masalah dia ada yang lain, kamu pun masuk ke kategori dipilihnya gitu. Bener, Des? Ya kita lihat aja. Karena apa? Karena dasarnya jelas sih. Kamu dan dia itu punya sebuah chemistry dimana kamu nyambung sama dia, dia pun nyambung sama kamu. Kalau masih pacaran itu banyak pilihan nggak masalah ya. Yang penting kalau udah jadi pasangan serius atau sah itu ya satu aja. Kalau kepepetnya dua ya itu kan karena kamu pendatang baru ya kan. Karena apa? Alasannya kamu itu dia lebih memilih kamu atau lebih banyak pilihan, tetapi kamu kok bukan diprioritaskan, tetapi kamu ada di pikiran atau terdepan gitu misalkan itu. Kalau kamu ada di pikirannya gitu karena banyak pilihan gitu, karena kalau ada kelebihan mungkin dengan yang lain kalian nggak mendapatkan seperti bersama kamu gitu. Jadi
dia nggak mendapatkan apa yang didapatkan oleh kamu. Misalkan kamu lebih perhatian, lebih sayang, diajak ngobrol lebih enak, lebih enjoy gitu, nyambung kayak gitu. Orang kan yang dicari itu kan. Nah itu disinilah alasannya juga seperti itu. Maka ada harapan ke depan bahwa kamu adalah bagian dari yang dia inginkan. Ya. Walaupun terlihatnya santai dia ya, santai gitu, tapi fokus tetap ke kamu. Santai ya. Tapi pikirannya tetap fokus ke kamu ya. Jadi nggak usah takut atau ketakutan. Karena simbolnya ada ketuhanan di sini ya. Ada simbol ketuhanan. Dia santai ya, santai tetapi dia selalu memegang doa atau keinginan atau berharap atau berdoa kepada Tuhan, di mana ingin melihat yang sebenarnya. Tidak cuma kamu yang ingin melihat kebenaran, tapi memang dia juga harus meyakinkan diri. Walaupun dia santai, tapi dia selalu berdoa. Dan kamu ada namamu di dalam doa, atau ada namamu di dalam harapan ke depannya bersamanya. Gitu. Ya, kadang-kadang orang yang santai itu ya memang ada yang memang benar-benar santai dan nggak memikirkan kita sama sekali. Tetapi ada juga ya, lihatnya santai memang pribadi dia seperti itu, tetapi sebetulnya dia ada untuk kita, cuman waktunya aja, ya kan, seperti itu. Karena dia tipe yang setia. Ini ada Chariot, tipe yang setia, tipe yang memang juga ambisi kerja. Jadi walaupun kamu ada di hatinya, dia tidak akan menampakkan bahwa dia itu cinta kamu, bahwa dia itu tipe yang setia, karena dia lebih fokus pada pekerjaan, karena dia termasuk mania kerja, orang yang senang bekerja, orang yang senang menghasilkan. Dan yang pasti ya, orang ini kalau mencintai seseorang yang betul di hatinya dan bisa menarik hatinya dan bisa menempati di pojok hatinya, dia akan setia. Dia tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menyakiti pasangannya. Ini orang malah sering tersakiti ya. Orang ini sering tersakiti, tapi bisa terbolak-balik ini ya, karena aku tapi membaca dia aja, kamu penontonnya gitu, kamu yang mau menonton gitu. Kenapa? Karena orang ini juga di sisi lain tuh orangnya baik, introvert juga ya. Orang ini lebih senang atau sayang sama keluarga. Orangnya berkepribadian bagus, baik ya, orangnya baik hati. Ya cuek, emang itu pakaian dia cuek. Jadi jangan heran kalau kamu kenal orang ini kok sepertinya cool-cool aja, santai-santai aja dan cuek. Ya. Tetapi orang ini lebih kesetia, tepatnya setia dan tidak bisa bicara aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu, nggak bisa. Dia yang ngejalanin dan santai gitu ya. Orang ini juga penyayang keluarga, tetapi kalau dia mendapatkan seseorang yang memang bisa memasuki perasaannya, pikirannya dan jalan pikirannya juga gitu, dia akan setia ya, dan dia tidak akan pernah mengingkari. Dan orang ini malah sering dikhianati ya. Cancer ya, Cancer, ada Cancer ya. Orangnya sering galau kalau memikirkan kamu sebetulnya setia nggak sih gitu ya. Jadi kalau kamu kelihatannya dia kok nggak cinta sama aku tuh, bohong itu. Dia sudah cinta, setia, cuman bukan tipe orang yang menggebu-gebu, yang suka menjanjikan ayo kita menikah, enggak. Dia lebih flat-flat aja, tetapi sebetulnya perasaannya nggak mungkin disampaikan. Apalagi kalau dia pribadi seorang maskulin yang notabene suka menutupin, tidak seperti feminim yang selalu berbicara dengan perasaan. Dia lebih ke logika, daripada dia nanti bicara aku sayang kamu, cinta kamu terus kamu itu ngerasa ya dia nggak mau ya. Jadi lebih baik jalanin aja. Jadi ya ini loh, seorang maskulin itu kebanyakan seperti itu, lebih banyak ke kenyataan, pakai logika dia ya. Sayang, cinta, tetapi nggak harus merengek-rengek mengatakan tiap hari aku cinta, aku kangen, nggak seperti itu. Dia bukan pribadi yang seperti itu. Dia pribadi yang cool, lebih ke flat, cuek ya, tetapi ada perasaan setia di dalam hatinya gitu. Di sini dikatakan ya, seseorang yang terkoneksi dengan kamu akan interaksi dengan kamu.
karena energi dia berkaitan dengan kamu dan saling memikirkan, dan alam semesta mempertemukan. Ya, ada seseorang ya, diantaranya dia ya, seperti itu. Yang membuat batasan atau blok itu akan membuka celah untuk komunikasi lagi ya. Jadi yang ngeblok itu, misalkan kamu pengen cari kebenaran tentang hubungan kebenaran itu, dia tuh bagaimana sama aku kok ngeblok, kok cuek, kok nggak pernah ngubungin ya. Yang di sini dikatakan yang membuat batasan atau blok ya, yang ngeblok itu akan membuka celah untuk komunikasi lagi karena sudah tidak tahan menahan rasa rindu. Dia punya kerinduan, cuma dia bukan tipe orang yang suka PHP-in. Jadi cuek gitu ya, mau blok, mau perasaan kamu sakit atau apapun ya dia mengerti sebetulnya, cuman karena itulah cara dia mencintai orang yang dia cintai. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Berkorban untuk keluarga boleh, ya diwajibkan, tetapi tidak harus terlalu. Kenapa? Karena terkadang kita di saat butuh itu kadang-kadang kita malah nggak ada gitu loh. Padahal kita sudah betul-betul berbakti atau bukan sama orang tua ya, berbakti sama keluarga gitu, sayang sama keluarga. Tapi mereka menganggapnya itu malah ya hal biasa gitu sama keluarga, karena kamu ada di mata mereka seperti itu kan. Tetapi nanti giliran kamu butuh, kamu nggak ada. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi jangan terlalu ya, berbakti boleh atau berkorban tuh boleh gitu, tapi jangan terlalu berlebihan. Sosok yang terlihat emosional, keras, egois, cuek, sebetulnya tujuan akhirnya adalah kamu. Seperti ini dia ya, sepertinya santai, cuek ya, cool gitu ya, nggak peduli gitu, nggak jelas, kayak nggak cinta gitu ya. Tapi dia punya setia, dia punya kesetiaan ya, dan dia selalu membawa kamu di dalam doanya, dalam sebelum tidur atau di dalam, intinya dalam doanya gitu. Kenapa? Sosok yang terlihat emosional, dia emosional ya, ini maksudnya ya, introvert, cool ya, mood-moodan gitu ya, dan terus cuek yang pasti orang. Makanya kamu gak bingung dikit di sini. Sebetulnya gimana sih hubungan aku dengan itu? Sosok yang terlihat emosional, keras, egois, cuek ya, sebetulnya tujuan akhirnya kamu. Pada akhirnya akan menghampiri kamu. Itu yang terjadi. Dan kemudian akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu, karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Hati-hati dengan kata manipulasi ya. Mengenal seseorang atau akrab dengan seseorang nggak masalah, tapi yang pasti kita harus mengerti seperti apa sih dia gitu. Jadi jangan cuma terbawa atau terbawa arus ya, karena baper gitu ya. Tapi kita juga harus memikirkan tentang dia, karena sedikit banyak itu akan terlihat loh, sosok yang baik atau sosok yang serius atau sosok yang hanya mencari keuntungan bagi kita. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai kita masuk ke hubungan yang salah seperti itu. Jadi nanti akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu, karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Hati-hati dalam menjalin hubungan apapun itu ya, jangan sampai kita telengah atau teledor sehingga kita terbuai oleh omongannya, terbuai oleh kata-katanya yang hanya kita terlena ya kan. Yang pada dasarnya kita nggak tahu kalau tujuan itu sebetulnya mencari keuntungan bagi kita. Menjalin hubungan apapun boleh, tapi harus tetap waspada. Suudon nggak boleh ya, tetapi harus waspada. Kita lanjutkan ya. Ini kamu dan dia banyakkan LDRan ya. Bagian terlihat di sini di hubungan ini banyakkan LDRan. Tapi ada juga yang enggak, tetapi beberapa orang itu ya. Tapi terlihatnya lebih LDRan, dan dia akan komunikasi dengan kamu. Ya, LDRan. Kita lihat lagi. Akan ada kebenaran yang nyata ya, bisa kamu dapatkan di bulan ini ya. Hati-hati
Air bulan ini akan menjadi sesuatu buat kamu tentang sebuah kabar. Tapi kabar yang di sini yang terbawa adalah kabar bagus, tetapi ada juga yang terselip di sini bahwa akan ada orang yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu, karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Jadi lebih hati-hati ya. Jangan sampai patah hati. Ini nanti ada yang patah hati di hubungan ini karena kesalahan, karena kehadiran orang ini. Ya, akan ada patah hati, ada kesedihan di sini. Jadi hati-hati di dalam mengarungi hubungan ini. Kalau memang kamu menjatuhkan pilihan sama orang yang kita bahas ini, lebih fokus aja. Karena nanti akan ada, bukan penyusup ya, akan ada orang yang masuk ke hubungan ini, dan orang itu lebih ke arah mencari keuntungan atau mengincar keuntungan ke kamu. Jangan sampai berending patah hati ya, karena masuknya orang ketiga. Ini LDRan ya, semanis apapun ya orang LDRan itu nggak tahu, kita kan nggak tahu, nggak ketemu secara fisik gitu. Hati-hati ya, apalagi kalau LDRan ya. Ada beban yang harus kamu tanggung di dalam hubungan ini ya, yang akan membuat salah satu di antara kalian sedih. Jangan sampai salah, tetap hati-hati ya. Dan tentang manipulasi, diakibatkan karena manipulasi, karena seseorang yang mencari keuntungan dari kamu. Jadi hati-hati, ada di hubungan kalian nanti akan ada yang masuk, yaitu orang yang bertujuan memanipulasi kamu atau dia ya. Jadi kalian harus hati-hati. Tapi kita bicara tentang dia, ini terutama kamu yang harus hati-hati. Dan orang itu akan mengincar kamu, mencari keuntungan dari kamu, yang endingnya nanti kamu baper atau memang kamu terlena ya, sehingga kamu kamu mengabaikan orang ini, orang yang kamu pertanyakan ini tentang membawa kabar kebaikan ini. Karena apa? Kemudian endingnya kamu gini, kamu nanti akan ada orang yang di kamu yang tujuannya jelas manipulasi, mencari keuntungan dari kamu, mengincar keuntungan dari kamu ya, alih-alih menjalin hubungan, yang membuat nanti dengan yang LDRan ini menyudahi, sama-sama LDRan ya, menyudahi kamu, akhirnya teralihkan ke orang baru ini. Kemudian ya sama-sama LDRan ya, orang baru juga LDRan, kemudian terjadi namanya patah hati. Kenapa? Karena kamu pindah hati atau dia yang pindah hati. Makanya harus hati-hati, sering-sering aja kamu hubungin dia biar dia tidak pindah hati, yang membuat beban hidup kamu ya, karena adanya manipulasi dari orang baru yang akan datang. Orangnya orang mana deh? Sama, ini kamu akan menjadi hubungan dengan orang kenal di medsos atau di sosmed atau LDRan, ibaratnya seperti FB ya gitu. Hati-hati ya, dunia maya, dunia tipu-tipu ya. Jadi ini pesannya, hati-hati, harus hati-hati, jangan sampai salah. Kita lihat bottom of the deck. Berpikir sebelum melangkah, melakukan sebuah pemikiran. Jangan pernah berpikiran yang aneh-aneh ya. Kalaupun ada orang baru diterima saja, tapi tidak main hati. Kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Orang lama lebih memberikan sebuah gambaran di mana dia akan melakukan sebuah, misalkan jauh gitu, dia akan komunikasi lagi sama kamu. Misalkan kamu diblok, dia akan membukanya ya, seperti itu. Karena apa? Memang saat ini juga dia lagi galau ya. Nanti akan menyusup orang baru, di mana nanti akan membuat semua berantakan, karena tujuan dia tidak tulus, hanya tujuannya untuk memanipulasi, sehingga kamu terlena dan kamu meninggalkan orang yang masa lalu yang kamu pertanyakan ini ya. Jadi ini disarankan as of swords, berpikir secara nalar, berpikir secara besar gitu. Jadi harus betul-betul memikirkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus boleh, mana yang tidak boleh. Jadi harus betul-betul dengan pemikiran yang jelimet, yang bukan jelimet tetapi dengan fakta-fakta yang kita lihat aja,
dan dengan pemikiran besar ya, lebih ke arah situ ya. Ada pemikiran yang memang betul-betul harus kamu gunakan untuk memikirkan seandainya nanti benar-benar ada orang datang, orang baru datang. Karena orang ini tidak bertujuan positif tapi negatif, membawa energi negatif buat kamu, dimana membuat kamu terlena dan meninggalkan orang yang kamu pertanyakan. Ya, kamu membawa kabar buat kamu tentang kebenaran ini. Ya, dia benar-benar mencintai yang di sana. Dia benar-benar sayang sama kamu, cuman dia bukan tipe orang yang romantis. Kemudian nanti akan masuk ke orang sini. Ya, akan masuk ke, ada orang yang masuk ngasih perhatian kamu, sayang sama kamu, alih-alih seperti itu. Tapi sebetulnya orang ini bertujuan mengincar sebuah keuntungan yang akhirnya akan membuat kamu terlena dan kamu akan patah hati. Ada beban. Dua-duanya patah hatinya ini, kamu dan yang di sana, karena kedatangan orang baru. Gitu, paham ya? Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail silakan personal. Tapi kalau kamu nggak ada di ranah ini, artinya ini bukan energi kamu. Ambil pembelajarannya bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan hati-hati, termasuk hubungan. Harus tahu, ditelusurin dulu, cari tahu dulu. Jangan asal main cinta-cintaan, jangan asal main sayang-sayang. Seperti itu ya. Di sini Gandas melihat ada energi Cancer, juga ada energi di sini terlihat ada energinya Taurus ya, Taurus, ada energi Taurus. Juga di sini ada energi Aquarius, Aries ya. Juga di sini juga ada energi Libra, juga ada energi Aries kuat juga ya. Di sini kemudian ada energi lebih ke Sagittarius, berat di Sagittarius karena energinya lebih kuat ke Sagittarius. Dan juga ada energi Libra kuat juga di sini ya. Dan juga ada energi tentang Sagittarius kembali kuat sekali. Jadi ini energi-energi yang tercurah di tebaran kartu ini. Intinya kamu hati-hati, harus menggunakan pikiran dan logika juga perasaan. Jangan terlena atau terbawa oleh kedatangan orang baru ya, seperti itu. Di sini terlihat ada sesuatu yang akan membawa kabar kamu sukacita, asalkan kamu tidak tergoda oleh orang baru ini. Karena kebenaran yang sesungguhnya akan datang di bulan ini dari orang ada di sana yang jauh, yang memang kamu tunggu-tunggu ya, kebenaran hubungan itu, yaitu dari orang yang atau pacar kamu lah, ibaratnya kamu menganggap dia pacar kamu. Akan ada kebahagiaan, kebenaran yang membuat kamu bahagia, yaitu tentang harapan. Paham ya? Paham. Kemudian ada apa itu namanya, sebuah masa lalu, sekarang dan masa depan. Orang ada yang masa lalu kamu yang akan kamu pertahankan, dan sekarang ada yang akan datang, dan masa depan akan kembali pada orang masa lalu ini. Orang yang kamu akan memberikan kebenaran sama kamu gini, karena orang masa sekarang nanti kebenaran itu akan datang, seorang baru yang memang bertujuan memberi perhatian kamu karena mengincar sesuatu dari kamu. Hati-hati ya. Ya, seperti itu. Ada energi atau tentang kekuatan yang yang terlihat ya, yang berhubungan dengan sifat-sifat ambisi. Di sini nanti akan ada juga, dan logika yang secara stereotipnya itu dikaitkan dengan laki-laki. Jadi harus hati-hati betul-betul, enggak hati-hati banget, tetapi paling tidak kamu harus waspada ya, seperti itu ya. Karena di sini nanti akan ada yang disebut dengan
sebuah konsep ya, karena akan ada dua konsep yang saling bertolak belakang antara dia, kamu, dan orang baru ya. Jadi nanti kamu akan agak kesulitan juga, agak kepontang-panting ya. Sisi lain orang baru ini baik loh Des ya, tapi ya tetap hati-hati karena di sini sudah tersampaikan kabarnya bahwa orang ini hanya sekedar mengincar keuntungan dari kamu, seperti itu. Dan juga ada transformation tentang sebuah perubahan. Nanti kalau kamu salah langkah, perubahan akan terjadi, yaitu sebuah patah hati, di mana di sini ada yang disebut dengan Three of Swords. Itu lebih ke kesedihan atau patah hati ya. Hati-hati dan hati-hati, waspada, tidak harus suudon ya, suudon jangan, tapi waspada harus dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Jangan sampai terlena terlena pada kata-kata atau manisnya kata-kata ya kan, karena manisnya perhatian. Tetapi kamu merupakan orang masa lalu, orang yang awalnya kamu memang betul-betul bertahan untuk dia, ternyata setelah ada orang baru yang membawa perhatian buat kamu ya, kata-kata manis membuat kamu terlena. Itu kocok kartu, ambil 2 kartu. Bentar aku ambil kartunya dulu. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Fokus ya. Ini pesan untuk kamu dari versi Gondes ya. Hati-hati, nanti semuanya akan dimulai dari titik nol ya, dari titik nol. Jadi jangan terlena ya. Ini pesan-pesan buat kamu dari versi Gondes, dimana kamu nanti kalau tidak waspada atau tidak hati-hati dalam menjalin hubungan, kamu akan memulai dari titik nol. Konyol sih ya, hubungan yang sudah lama, begitu ada orang masuk, kamu tinggalkan, kamu dengan orang baru yang membuat kamu jadi dapat beban hidup. Ini kembali beban hidup. Inilah yang awalnya. Jadi harus hati-hati sekali. Akan ada orang baru yang akan ada tujuan tidak bagus lah, ibaratnya seperti itu ya. Karena di sini tujuannya memberikan perhatian kamu, menarik perhatian kamu untuk sebuah tujuan, yaitu manipulasi. Yang nanti nantinya kamu akan tidak bahagia bersama dia, dan kemudian udah terlanjur meninggalkan orang yang akan memberikan sesuatu ke kamu yang memang serius ya. Ini bukan serius, tapi lebih ke setia sama kamu, dan kemudian kamu akan mendapatkan beban karena salah ya. Ini Chariot, ada seseorang yang setia ya, jadi kamu harus hati-hati ya. Ada orang yang setia sama kamu, jadi kalau ada orang baru biarkan saja ya, layani, respon, tapi nggak usah pakai hati. Kita ambil pesan selanjutnya. Cintamu dan cintanya bersama. Ini orang yang pertama ini ya, orang yang LDR sama kamu ini. Cintamu dan cintanya bersama. Ada orang yang setia di sana, kemudian ada orang baru, kamu tergoda. Padahal orang baru itu kan tujuannya jelas, hanya mengincar ya. Mungkin kamu nggak paham waktu dia datang, orang baru ini, karena dia akan memperhatikan kamu, mengasih perhatian kamu, dan menarik perhatian kamu. Pasti apapun akan digunakan. Terimalah dia apa adanya. Ini orang masa lalu ya, orang yang terdahulu ya. Ini adalah orang yang terdahulu, ini adalah orang baru. Berlah yang baik-baik saja ya, wajib ya bertutur kata tuh baik-baik saja, sama-sama orang membuka mulut mas, nggak usah nggak usah berkata yang nggak bagus. Sama-sama bicara kok. Kamu berhak bahagia tanpa dia ya.
Ini orang ini akan memberikan perhatian sama kamu dan akan memberikan kebahagiaan sama kamu. Tapi semua kembali di kamu ya. Tentang seorang masa lalu yang akan membawa kebenaran tentang hubungan ini, dan tentang nanti akan orang yang masuk ke kehidupan kalian berdua, yaitu orang baru yang memang tujuannya notabene adalah mengincar, tapi dia alih-alih nanti perhatian sama kamu, sayang sama kamu ya, seperti itu ya, dan kamu akan terlena olehnya. Semuanya ini gunakan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil ya, kalau nggak resonat ambil pembelajarannya, kalau resonat dan kurang detail silahkan personal reading ya. Ini adalah general reading, pembacaan secara umum dan energi secara acak. Kalau ingin pure energi kalian silahkan personal reading ya. Oke ya, jadi tetap berjalan di kebenaran, tetap waspada, berhati-hati dalam menjalani hubungan, jangan sampai melampaui batasan apapun itu, karena menjalin hubungan itu sekarang kita membuat terlena sama kita dan melupakan batasnya ya kan. Oke, tetap bersyukur dalam segala keadaan, berdoa karena doa dahsyat bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya. Lebih baik, lebih tenang, kita lebih ikhlas, dan yang pasti mencintai dia karena Allah, atau mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah, karena hanya Allah yang berkuasa yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri yang nanti akan membuat kamu sakit atau terluka saat ada sesuatu yang tidak kamu inginkan, yang tidak seperti ekspektasi kamu ya. Oke. Ada kesalahan milik Anda, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin.